Halo semuanya, selamat datang di podcast Kampus Impian Kita. Bersama saya, Fred, host hari ini, dan Nabila. Halo semuanya, saya adalah host di sini. Jadi kita kedatangan tamu nih, Kevin. Di sini kita bersama Bapak Ibu yang ganteng dan cantik. Oke, bisa langsung aja Pak diperkenalkan dirinya mulai dari Pak. Di samping saya nih, silakan Pak. Ya, halo semuanya. Ya, perkenalkan saya Pak Edi Ardian. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen di Ciputra School of Business Makassar. Ya, sukses untuk kita semua ya. Next, ayo silakan Bu, yang paling cantik. Halo, saya Lina dari Departemen Property Management. Apa lagi? Yang punya gedung UC ini Bu Wina ya. Saya Pak Ade dari Biro Administrasi Akademik BA. waduh, makasih nih Bapak Ibu yang ganteng dan cantik udah datang di podcast kita hari ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih buat Bapak Ibu semua. Apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan sebelum PTM dilaksanakan nih? Mungkin dari Ibu yang cantik ini ya, langsung saja nih. Gimana nih Bu? Boleh sharing ke teman-teman kita? Persiapannya ya? Iya, benar. Jadi persiapannya di awal-awal sebelum PTM dari internal kita itu membuat gugus tugas COVID. Jadi masing-masing tugasnya, fungsinya dijelaskan di situ. Untuk ketuanya sendiri juga dari dokter. Nah, kemudian kalau dari Departemen PM, Property Management, itu lebih banyak ke pengadaan barang. Jadi yang sebelumnya belum ada atau jumlahnya masih sedikit seperti wastafel, terus alat disinfektan. Nah, itu dari Departemen PM yang menyediakan. Terus selain pengadaan, kita juga menyiapkan untuk tim-tim outsourcing ini, tim kebersihan untuk rutin membersihkan kelas, membersihkan yang sering dipegang, barang pintu, tombol lift, kemudian juga alat ozon untuk sterilisasi dan juga disinfektan area outdoor juga rutin. Berarti udah prepare banget ya Bu? Ya. Oke, kalau dari sisi akademis nih, gimana nih Pak Elia? Mungkin bisa diceritain. Ya, kalau dari kita di program studi sebenarnya sudah direncanakan dari awal semester. Jadi dari awal semester ada 16 kali pertemuan, sebenarnya 8 kali kita online, 8 kali kita offline di sana. Lalu yang kedua dari sisi mahasiswa juga kita sudah siapkan bahwa nanti akan ada offline. Ya, memang mulai dari pertemuan awal juga untuk teman-teman dosen kita siapkan. Karena memang rencana kami untuk pertemuan yang offline itu adalah hybrid. Jadi secara bersama-sama ada di kelas tapi juga ada di Zoom. Ya, cuma memang nanti saya akan jelaskan bahwa di beberapa hal kita mengalami perubahan. Tapi intinya dari awal semester kita sudah mempersiapkan secara sangat. Waduh, berarti dosen-dosennya udah keren banget ya Pak buat preparing itu semua. Yes. Nah, kalau dari sisi BA gimana nih Pak Ade? Ceritanya gini, Pak Efraim. Kita sambil ngopi boleh? Waduh. Gas Pak. Oke, jadi gini Kak Efraim. Pertama itu kita mulai di awal perkuliahan di bulan September itu kita sudah mempersiapkan bagaimana nanti kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, di tanggal 23 September itu kita membuat dokumen sebagai sebuah syarat legalitas untuk kita sampaikan kepada LGT dan juga kepada Pemkot Makassar. Dari hasil dokumen yang kita kumpulkan itu tanggal 14 Oktober kita dapat lampu hijau nih dari LRT. Silakan menyelenggarakan perkuliahan tatap muka. Akhirnya kita mulai tidak langsung tatap muka, tapi kita bikin simulasi dulu, Pak Efraim. Simulasi itu selama 1 minggu, kemudian baru di tanggal 22 November kemarin kita lakukan tatap muka, perkuliahan tatap muka perdana kita. Wah, keren banget ya. Oke, Bapak Ibu tadi kan udah dijelasin nih terkait preparation-nya atau persiapannya. Nah, gimana nih saya mau tanya pelaksanaan dari PTM itu seperti apa Bapak Ibu? Mungkin dari akademik dulu. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita memang sudah merencanakan dari awal. Sebenarnya di week 9 itu
atau setelah UTS ya itu kita sudah mulai. Cuma memang kami punya satu program yaitu kelas dosen tamu. Jadi semua mata kuliah itu dosen tamu, sehingga kita memang rencanakan jadinya di online. Nah, lalu baru di ke 10 kalau tidak salah tanggal 22 November ya kita memulai memang di seminggu pertama kita hybrid seperti yang saya katakan tadi ya, secara bersama-sama kelas offline dan online itu pembelajarannya secara bersama-sama dilakukan. Cuma memang ada beberapa permasalahan, sehingga yang kita lakukan adalah kita buat kelas online-nya itu kelas tersendiri. Nah, mengapa? Karena untuk memaksimalkan kami juga dari pengajar supaya bisa memberikan yang terbaik supaya mahasiswa terpuaskan. Karena kalau kita terpecah ya di hybrid itu terpecah, maka ya itu akan jadi permasalahan yang lebih lanjut lagi, sehingga memang di week ke-11 di minggu depannya setelah tanggal 22 itu ya kami full, ada yang benar-benar 4 kelas atau 4 kelas itu kita full offline, ada 1 kelas yang memang kita siapkan untuk online. Rasa seperti itu. Jadi begitu ya Pak. Jadi supaya nggak distract juga. Betul. Yang online dan yang offline. Oke. Kalau yang punya gedung nih, Bu Lina, gimana pelaksanaan PTM Bu? Oke, kalau dari PM pelaksanaan kemarin sudah minggu berapa? 9. Minggu ke-10. 10. Oke, sorry. Minggu ke-10, minggu ke-11 itu memang apa ya? Ini kan baru pertama kali kita peralihan dari online ke offline ke hybrid, kemudian juga ini kampus pertama. Jadi di minggu ke-10, 11 itu memang kita lihat dulu lah jalannya. Terus memang banyak improve di minggu-minggu itu, baru di minggu ke berapa sekarang ini 12 ini sudah mulai stabil sih. Jadi kayak kemarin alur untuk mahasiswa masuk itu perlu diimprove seperti apa. Jadi kita banyak perbaikan di minggu ke 10-11 ya. Oke, jadi begitu terkait penjelasan dari yang punya gedung ya teman-teman semuanya. Gimana nih Pak Ade? Silahkan dilanjutkan. Nah, ini kelanjutan dari tadi cerita kami tadi. Jadi semua orang, tidak hanya mahasiswa ya, yang hadir di kampus Ciputra ini, mereka harus melewati serangkaian proses untuk bisa masuk ke dalam gedung dan bisa mengikuti perkuliahan offline atau muka. Bagi mahasiswa, hal yang pertama mereka harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang sudah kita sediakan. Langkah kedua, mereka harus melakukan scan barcode dengan KTM digital mereka. Jadi KTM-nya sudah bukan berbentuk fisik ya, tapi berupa digital melalui HP masing-masing. Mereka bisa scan. Itu untuk membuktikan bahwa mereka hadir di kampus ya. Kita juga tracingnya lebih mudah juga. Kemudian langkah ketiga adalah dengan scan aplikasi Peduli Lindungi. Kebetulan melalui Bu Wina juga kampus kita sudah terdaftar nih di Peduli Lindungi, sehingga bisa terpantau jumlah pengunjung di kampus setiap harinya berapa, dan itu bisa dilihat juga di Peduli Lindungi. Langkah keempat untuk hari pertama pelaksanaan PTM 22 November kemarin, seluruh mahasiswa harus mengumpulkan hasil swab antigen mereka, tidak terkecuali. Jadi semua harus mengumpulkan hasil swab antigen mereka, kita periksa. Jika hasilnya non reaktif, maka mereka dipersilakan untuk bisa masuk ke dalam kelas. Seperti itu Mbak Nabila. Oh, jadi keren banget ya Pak. Jadi sebelumnya itu udah di prepare banget. Jadi pelaksanaannya itu juga udah aman banget gitu. Udah harus swab dan lain-lain, keren banget. Pokoknya udah terjaga banget di sini guys. Nah, tadi kan Bapak Ibu kan sebelum kita offline itu kan kita online nih. Bagaimana sih pengalaman Bapak Ibu semua menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya online ini di offline itu bagaimana? Mungkin dari Pak Elia nih, kalau dari tim dosen menghadapi mahasiswa-mahasiswi ini Pak. Ya, pasti ada beberapa benturan karena mahasiswa sudah sangat asik dengan online. Ya, online itu kadang mahasiswa kalau ketika ada di online tidak menghidupkan videonya bisa melakukan banyak aktivitas. Nah,
lalu ketika berubah menjadi offline, mereka duduk tegap di depan dosennya. Ya itu sesuatu yang memang di minggu pertama kita coba buat cair, supaya mereka dari perubahan kebiasaan mereka di online menuju ke offline itu bisa smooth. Ya kita buat cair diskusi, lalu ya banyak hal yang kita lakukan untuk itu. Ya, sehingga memang menarik yang kami lihat dari perubahan dari online menuju ke offline. Ya. Oke Pak, kalau dari DA gimana Pak Ade? Kalau dari departemen kita ya, yang banyak komunikasi sebelumnya melalui WA ya dengan mahasiswa, dengan adanya PTM ini lebih senang sih, karena kita bisa bertemu dengan mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga bisa ambil jasa amatir mereka ketika PTM ini. Jadi sebelumnya mereka kan mahasiswa baru semua ini, kemudian dapat kesempatan untuk bisa kuliah tatap muka, kemudian juga bisa dapat ngambil jasa amatir mereka exciting sih. Oke, berarti mahasiswa pada suka offline atau online nih Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya sih terbukti ya dari penyelenggaraan kita, sudah 85% kita yang mengikuti tatap muka. Ya saya pikir bahwa tatap muka ini banyak mahasiswa yang suka. Kemarin ini Mas Ibrahim, ketika kami dosen itu bertanya suka offline atau online, mereka sangat suka ketika mereka hadir, ya bisa berdiskusi dengan teman-temannya, bertemu dengan dosennya langsung, lalu mereka bisa melakukan banyak aktivitas di kampus, dan itu yang saya rasa mereka sangat inginkan ketika mereka, sekalipun ya ada beberapa yang mungkin masih bergejolak dan sebagainya, tapi saya rasa secara umum mahasiswa sangat puas. Jadi yang jelas kita tetap menjaga protokol kesehatan kita, karena tiap bulan kita akan melakukan random tes antigen buat mahasiswa. Kita sudah melakukan yang pertama dan hasilnya non reaktif semua. Bukan hanya mahasiswa ya Pak? Bukan hanya mahasiswa, staff juga, bahkan tenaga harian kita, outsource kita juga kita teskan. Mantap banget nih, Yusi Makassar. Bu Ina, mungkin boleh dijawab? Mungkin kalau Ibu dari sisi fasilitas Bu, mungkin kan yang online sama offline bedanya gimana? Kalau sebelumnya, kalau dari gedung sama layanan gedung itu kurang lebih sama sih, karena kan sebelumnya kan juga ada penghuni karyawan dosen. Perbedaannya sih cuman jangkauan area untuk pembersihan atau sterilisasi sih. Saya yang dulunya kan kelas nggak dipakai, jadi kita lebih konsen ke ruang-ruang kantor untuk disinfeksinya. Kemudian setelah offline hybrid ini masih banyak kelas digunakan, jadi kita semakin intens untuk sterilisasi ruangannya. Untuk menjaga kebersihan musi. Iya, alatnya Bu Ina itu lengkap sekali loh. Tanya apa aja? Ada proserba. Waduh. Udah macam Doraemon ya Pak, alat apa aja ada. Iya. Kebetulan Ibu Ina ini yang punya agung ya. Oke, kalau tadi nih udah dijawab dengan Bu Ina terkait perbedaan dari fasilitas offline ke online, online ke offline nih. Bapak Ibu, gimana nih kalau misalnya pendapat dari dosen? Kalau dari dosen, saya rasa sebenarnya ada yang prefer ke online karena masih ada yang sedikit takut. Tapi kebanyakan dari kami sangat suka dengan offline, sangat suka dengan online, dan kami pun juga sangat senang ketika berinteraksinya secara langsung. Tahu, karena ketika di online itu kadang kita ini namanya siapa ya, karena mereka Kelupaan. Ya, ketika offline itu ya kita ngerti, oh ini namanya ini, terus mereka ada interaksi yang intens dengan kita, bahkan di luar dari kelas kita ada beberapa dosen pun yang menambahkan materi. Ya, dan itu saya rasa sangat menyenangkan. Kalau bagi kami dosen sangat menyenangkan. Iya betul banget Pak. Karena dalam psikologi juga interaksi langsung itu sangat mempengaruhi, gitu. Sangat mempengaruhi pikiran anak-anak gitu. Oke, mungkin Pak Ade bisa dijawab juga. Kalau dari sisi fasilitas ya kami merasa bahwa apa yang kami tawarkan untuk mahasiswa untuk perkuliahan offline di sini sudah paket lengkap ya. Kelasnya juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga jarak
antar meja, antar kursi sudah prokes. Kemudian sebelum dan sesudah perkuliahan kita juga melakukan sterilisasi dengan alat ozon. Kemudian dari sisi fasilitas yang ada di kampus juga mahasiswa juga selain bisa kuliah juga bisa ke perpus atau melakukan kegiatan aktivitas lain melalui fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kita. Jadi semuanya kepake ya Pak, udah dibersihin semua, disterilisasi. Ya bahkan gagal pintu pun itu dilap terus. Oh keren. Last question nih mungkin. Yes, benar banget. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir kita nih buat Bapak Ibu semua. Harapan kedepannya untuk PTM USI Makassar itu bagaimana nih Bapak Ibu? Mungkin mulai dari Bu Wina nih dulu selaku pemilik gedung ya. Oke, kalau dari PM harapannya karena sekarang masih 85%, semester depan bisa 100%. Amin. Datang, biar PM ini nggak sia-sia bangun gedungnya. Dari bangun, santai sampai ada penghuninya, supaya rapi. Ya. Kalau dari Bapak dosen nih? Ya, kalau dari saya, kita di program studi ini sudah meeting kedua untuk semester depan. Jadi memang kita rencanakan full offline, ya full offline 100% kita memang benar-benar harapkan. Semoga kita harapannya adalah semoga tidak terjadi gelombang juga untuk pandemi ini. Dan kita bisa maksimalkan itu. Yang kedua, selain 100% ya harapannya tetap prokes. Ya segala sesuatu kita harus jaga sedemikian rupa supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya rasa itu Baik. Kalau dari Pak Ade gimana nih Pak? Yang jelas untuk harapannya bagi kita ya kampus CSB maupun para mahasiswa ya sama seperti Bu Ina dan Mbak Elia, kita harapannya semester depan, bahkan belum semester depan ya, tahun depan kita masih ada semester 1 awal tahun, terus kita harapannya juga bisa naik ya nilai atau angka mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka dan bisa juga 100% pada saat perkuliahan di semester kedua. Kemudian untuk prokes kita di sini di CSB ada Satgas yang sudah dijelaskan Bu Wina bahwa Satgas ini bukan hanya sekedar pasang nama, tapi mereka punya tugas mulai dari preventif, kuratif, itu semuanya ada sehingga punya tugas masing-masing. Nah dari saya, kalau dari saya memang dari sisi preventif kita melakukan pencegahan dengan melakukan prokes di kampus, kemudian juga melakukan random swab antigen tersebut. Harapannya semoga mahasiswa tetap bisa enjoy meskipun kita masih ada pandemi ya, tapi tetap bisa enjoy mengikuti perkuliahan tatap muka dan bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu dosen yang ada di CSB. Amin. Harapan kita yang terbaik semua ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu nih mau ikut PTM, gak usah ragu, udah dijelasin semua tadi dengan expert semuanya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung kuliah di USI Makassar, nggak usah khawatir, prokesnya terjamin aman teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja ya dari kami dan Bapak Ibu sekalian. Sekian dan salam.